Mungkin kita perlu melihat dalam dua sisi. Kalau kamu bagaimana menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, bagaimana rekan-rekan dunia Henry? Sehat-sehat saja ya. Semoga semua sehat-sehat saja yang mampir ke channel sini, siapapun semoga dalam keadaan sehat. Saya doakan murah rezeki. Subscribe dong. Ujung-ujungnya saya ada permintaan ya. Di like, share, komen, dan subscribe gitu ya. Channel ini tidak akan berkembang tanpa dukungan dari rekan-rekan semua ya. Dari dukungan rekan-rekan semua yang sempat hadir ke sini. Hari ini kita akan membahas tips keempat bagaimana PDKT yang tidak bikin garing dan boring gitu ya. Yang lalu sudah kita bahas 3 tips dari laman yang saya ulas, yaitu laman 1%.net. Yaitu yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, cari kesamaan antara kamu dan gebetan. Yang ketiga adalah menciptakan obrolan dua arah ya. Begitulah kira-kira. Nah, untuk paham lebih jelasnya lihat dong postingannya sebelumnya. Di like juga, di share juga, di komen juga. Ketuk tanda loncengnya jangan lupa ya. Baik. Nah, yang keempat ini adalah ini mungkin menarik ini nih. Yang keempat adalah cobalah untuk berikan jeda dalam obrolan. Nah, ya penting dong. Kalau Anda ngobrolnya seperti kereta api ya, itu bagaimana dia mendengarkan kita ya, jadi boring dong dia ya kan. Jadi intinya adalah di channel ini kita akan membahas hal-hal yang seperti itu ya, terkait cewek dan cowok. Oke para bucin. Bukankah saya kasih branding channel ini? Selamat datang, hai bucin, selamat datang di channel Dunia Henry gitu. Kalau Anda komplain saya tidak bucin, tidak, kita semuanya ini adalah bucin ya. Kita semua pemilik cinta dan kita semua adalah pengagum cinta. Anda mau bantah tidak mungkin. Cinta itu banyak porsinya. Cinta kepada sesama, cinta kepada sahabat kita, pada keluarga kita, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada Nabi, cinta kepada tokoh-tokoh agama kita, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Tentunya ya, banyak. Arti cinta itu banyak. Jadi kita ini sebenarnya semuanya adalah bucin. Jadi tidak perlu Anda bantah gitu ya. Jadi ada yang sempat membantah saya tidak bucin nih bang. Bang Heru, saya tidak bucin. Wah, itu salah, kita semua bucin. Saya ketawa saja ya. Kalau diamati ya, memang artinya mungkin tidak menarik budak cinta ya. Kalau diperbudak itu artinya logika sehat kita tidak ada ya. Mungkin kalaupun menjadi bucin yang elegan, bagaimana bucin elegan ya? Bucin yang profesional, wow, sudah kayak bisnis saja kita. Oke, kita lanjut ya, Tadi tips keempat yaitu cobalah untuk berikan jeda dalam obrolan. Ya, berikan jeda dalam obrolan. Jeda itu kita harus ingat dong, bahwasanya kita sedang ada misi. Kita sedang pendekatan atau PDKT tadi dengan seorang cewek nih misalkan ya, cowok ya dengan seorang cewek nih. Nah, kalau kita sedang PDKT pendekatan ya, kita seharusnya ada jeda dalam obrolan itu. Jeda itu jangan sampai kita seperti kesannya berceramah ya. Ya, dia tidak sedang mendengarkan ceramah agama kan. Atau ada seperti berpidato, tidak ada henti-hentinya, ngomong nyerocos seperti saya nih, ngomong di depan kamera nyerocos gitu ya. Ya, kalau itu yang terjadi ya dia akan jadi boring, saya yakin ya. Pasti garing. Jadi kasih jeda lah, berikan jeda. Pembahasan tentang A, B, C, O begitu. Baik, kalau kamu bagaimana? Dia ngobrol, kita dengarkan, ya kan? Saya ngobrol, oh begitu, oh kalau saya sebenarnya begini ya, itu lebih baik sebenarnya. Tapi mungkin kita perlu melihat dalam dua sisi. Kalau kamu bagaimana menanggapinya tentang dua sisi itu? Apakah menurut kamu efektif?
Nah ini apa ya, obrolan itu menarik. Tapi jangan juga seperti interview atau wawancara pekerjaan ya. Anda bekerja sudah berapa lama? Oh iya berapa lama? Wah tegang sekali. Jadi ritme. Jadi Anda para cowok tuh harus tangguh ya. Harus tangguh dan harus benar-benar memahami seperti apa ritme situasi saat ini. Ya tidak bisa juga kalau saya bilang nanti para cowok tuh harus begini nih kalau gebetan cewek. Misalkan nih, triknya coba nanti kalian bicara ini. Coba nanti kalian katakan ini. Belum tentu karena kan saya tidak melihat saat itu bagaimana respon si cewek. Nah, Anda harus bisa membaca respon. Kemudian ada bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya kita harus paham. Seperti apa sih bahasa tubuh? Nah, di postingan saya sebelumnya sudah saya bahas. Sudah saya bahas. Jadi, supaya jangan ketinggalan postingan di dunia Henry ini, ketuk tanda loncengnya. Jadi akan terus update, akan terus tahu informasi terbaru dari dunia Henry. Iya kan? Iya kan? Oke, itu tadi ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi jaga ritme ya, jaga ritme, berikan jeda ya, ada jeda-jedahnya. Jangan sampai seperti ceramah agama ya. Jadi apa, kalau dia sudah boring dan garing itu sulit ya. Cewek itu makhluk Tuhan yang luar biasa. Dia memang manja, tapi dia adalah makhluk yang mandiri juga dan bisa lebih tangguh, lebih kuat dan lebih hebat dari para cowok. Nah, pada saat yang kayak gini, seperti ini situasinya, kalau dia sudah garing, wah itu sulit ya. Mengembalikan bad mood cewek itu butuh waktu. Tapi membuat dia menjadi bad mood bisa dengan waktu singkat, mengembalikannya yang tidak bisa dengan waktu singkat. Ini kan menjadi presiden buruk bagi kita ya, menjadi sesuatu yang kita akhirnya ekstra gitu ya. Kita harus ekstra mengembalikan moodnya lagi supaya tidak bad mood ya. Kita harus kembalikan lagi baik-baik. Kita harus, jadi makanya butuhnya kita jeda itu sehingga kita bisa berpikir atau kita menelaah nih kira-kira apa yang kita sampaikan ini bisa menyinggung perasaannya atau tidak, bisa mengganggu suasana hatinya atau tidak, ya kan? Ini pekerjaan paling berat. Ngerti nggak? Ini pekerjaan paling berat. Dalam arti karena kalau bad moodnya rusak, kita mengembalikan juga sulit. Nah, butuh ritme. Jangan. Keempat ini adalah kunci dari poin keempat. Ini kunci dari 3 tips yang sebelumnya. Jadilah diri sendiri, kemudian jadilah diri sendiri, cari kesamaan ya, cari kesamaan antara kamu dengan dia, kemudian ciptakan obrolan yang berlangsung 2 arah, ciptakan obrolan itu 2 arah. Nah, yang terakhir ini adalah cobalah untuk memberikan jeda. Nah, kalau 2, 3 ini sudah terjadi, tapi yang poin keempat tidak dilakukan, ya gagal maning ya, gagal total. Bad moodnya akan timbul. Nah, kalau suasana hatinya sudah bad mood, ya Anda butuh perjuangan keras lagi untuk membalikan suasana hatinya dan obrolan menjadi tidak garing serta boring. Oke, itu saja. Terima kasih. Ini adalah tips keempat dari 4 yang akan kita bicarakan. Sudah kita lewati dari postingan-postingan sebelumnya, ada 3. Silahkan ditonton kembali. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Kalau ini dirasa bermanfaat, sebarkanlah sebanyak-banyaknya. Kalau dirasa ini masih kurang, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan perbaiki sehingga channel ini akan lebih baik ke depannya, akan tumbuh dan berkembang. Itu juga karena dukungan dari rekan-rekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia Henry.